Walhi, Jawa Barat mengingatkan tingginya maraknya pengrusakan kebun teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kerusakan ini dinilai memberikan dampak serius terhadap lingkungan dan berpotensi memicu bencana banjir lumpur. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menegaskan bahwa kebun teh memiliki fungsi ekologi sangat vital, terutama dalam menyerap air hujan. Ketika tanaman teh ditebang dan lahan dibuka, apalagi menggunakan alat berat seperti beko, kemampuan tanah menyerap air akan hilang secara signifikan. Menurutnya, saat musim hujan, kondisi ini menyebabkan runoff tinggi. Air hujan tidak terserap dengan baik, melainkan langsung mengalir di permukaan tanah dan menggerus material, yang sangat berpotensi menimbulkan banjir bandang. Wahyudin menyebut pengrusakan kebun teh di Pangalengan bukan kejadian tiba-tiba. Dalam 20 tahun terakhir, diduga kuat PT PN kerap bekerja sama dengan perusahaan atau individu bermodal besar untuk mengelola lahan kebun tehnya menjadi usaha pertanian sayuran, terutama kentang. Praktik tersebut adalah kekeliruan serius, karena tidak ada aturan yang membenarkan pengubahan fungsi kebun teh menjadi lahan pertanian sayuran. Jika sengaja dilakukan, ini merupakan pelanggaran berat yang dapat dikenai sanksi hukum. Wahyudin juga mempertanyakan data luas lahan yang dirilis PT PN, yang menyebut sekitar 150 hektar dialihfungsikan. Walhi menduga luas sesungguhnya jauh lebih besar. Dalang utama dalam perubahan ini diyakini adalah PT PN sendiri karena memberikan keleluasaan lahan kepada perusahaan-perusahaan pertanian sayuran, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi utama kebun teh. Lebih lanjut, Wahyudin menjelaskan bahwa alih fungsi tanaman teh ke sayuran tidak hanya mengurangi daya serap air, tetapi juga menyebabkan larian air membawa material tanah ke sungai kecil, mempercepat sedimentasi. Jika sedimentasi terus berlangsung, banjir lumpur bukan lagi potensi tapi ancaman nyata bagi kawasan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT PN 1 Regional 2 Malabar memberikan klarifikasi terkait isu ribuan hektar hak guna usaha atau HGU yang telah habis, terutama di area kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Manajer Kebun Malabar, Heru Supriyadi, menyampaikan bahwa saat ini proses perpanjangan HGU tengah berlangsung, khususnya untuk kebun teh di Pangalengan. Ia menegaskan, perpanjangan HGU sudah diajukan dan selama proses ini, hak pengelolaan PT PN atas lahan tersebut tidak langsung hilang. Heru menjelaskan, selain HGU, ada aset BUMN di lokasi tersebut, kecuali tanahnya diambil alih oleh kementerian, maka PT PN tidak lagi memiliki hak pengelolaan. Saat ditanya soal kerja sama PT PN dengan pihak lain, Heru menyatakan bahwa kerjasama itu tidak terkait dengan kebun teh yang sempat dirusak beberapa waktu lalu, karena area tersebut masih produktif. Kerjasama lebih banyak terjadi pada lahan yang sudah tidak produktif, seperti bekas kebun kina yang sudah kosong. Kewenangan kerjasama ini ada di bagian optimalisasi aset kantor regional. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menduga PT PN kerap memberikan lahan pengelolaannya untuk dikerjakan oleh pihak lain, yang dianggap sebagai kekeliruan dan tidak sesuai aturan. Bahkan pengalihan fungsi kebun teh menjadi lahan pertanian sayuran bisa terjadi dengan izin PT PN. Wahyudin pun mengingatkan jika pengalihan fungsi lahan ini masih terjadi, wilayah Pangalengan dapat terdampak negatif. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya kemampuan tanah menyerap air, terutama apabila penebangan dilakukan dengan alat berat seperti beko. Hal ini bisa menyebabkan tingginya runoff saat musim hujan dan memicu banjir bandang akibat erosi tanah. Perkebunan teh Malabar di Pangalengan yang didirikan oleh Karel Albert Rudolf Boschka pada tahun 1896 merupakan tonggak sejarah industri teh di Indonesia. Lokasi perkebunan dengan ketinggian sekitar 1.550 meter di atas permukaan laut dipilih karena kondisi klimatologisnya yang mirip dengan daerah penghasil teh di Himalaya, sehingga ideal untuk budidaya teh berkualitas. Dalam proses budidaya dan produksi, Boschka juga membangun 2 pabrik teh besar sebagai tempat pengolahan daun teh dari kebun. Proses yang dilakukan di pabrik ini meliputi pengeringan dan oksidasi daun teh secara terkendali untuk menghasilkan teh hitam dengan cita rasa dan warna khas.
Untuk menunjang kualitas dan produksi, Boska juga mendirikan fasilitas pendukung seperti pusat listrik tenaga air yang memanfaatkan sumber air Sungai Cilaki. Semua ini menjadikan teh Malabar sebagai produk unggulan dengan kapasitas produksi besar dan kualitas ekspor yang diakui. Manfaat dari perkebunan teh ini sangat luas. Secara ekonomi, perkebunan membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah. Selain itu, perkebunan ini berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Pangalengan, termasuk pendirian sekolah rakyat dan pemukiman bagi pekerja. Secara budaya dan sejarah, perkebunan teh Malabar adalah simbol kejayaan era kolonial yang kini menjadi warisan yang penting bagi identitas lokal dan pariwisata. Namun kini kebun teh bersejarah tersebut mulai mengalami perubahan fungsi karena sebagian lahan mulai ditebangi oleh warga untuk ditanami sayuran. Perubahan ini menunjukkan tantangan dalam menjaga kelestarian sejarah sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang kerap membutuhkan lahan pertanian untuk kebutuhan pangan harian. Upaya pelestarian dan revitalisasi biasanya diperlukan untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menstabilkan manfaat ekonominya bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, perkebunan teh Malabar adalah contoh penting sejarah pengembangan perkebunan teh modern di Indonesia yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, meski menghadapi tantangan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat setempat. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi di Sukabumi mengatakan bahwa kasus pengerusakan kebun teh Pangalengan sudah ditangani oleh Polresta Bandung. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menurunkan tim audit. Pangalengan kasusnya sudah ditangani oleh Polresta dan kelihatan sudah serius. Kemudian tim audit Provinsi Jawa Barat sudah turun, kata Deddy Mulyadi di Sukabumi, Senin dalam kurung, 1 Desember 2025. Deddy Mulyadi pun telah mendapatkan informasi bahwa akan segera ada penetapan tersangka oleh kepolisian. Nanti kita akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, pengerusakannya sedang berproses di Polresta dan sebentar lagi mungkin ya ada penetapan tersangka. Otak pelakunya sebentar lagi akan ditangkap. Ini informasi yang saya dapat, ucap Deddy Mulyadi. Selain menurunkan tim audit, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan sisi pidana lingkungan hidup dan akan mengajukan kerugian negara. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan melaporkan sisi pidana lingkungan hidup, efek dari penebangan itu apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kita akan mengajukan sisi kerugian negara. Jadi ada 3 tahapan yang akan kita lakukan, ucap Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi menegaskan bagi siapapun yang melakukan pengerusakan lahan di Jawa Barat akan berhadapan dengan pidana yang diajukan oleh Pemprov Jabar. Sehingga siapapun yang membuat kerusakan di Jawa Barat tidak perlu dilakukan. Karena apa? Karena akan ada beberapa pidana yang akan kami ajukan, kata Deddy Mulyadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.